Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Auliadatul Khairiyah dengan belakang 012, Alifa Iramayada dengan belakang 015, Hilwa Nur Aziza dengan belakang 021. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam PAUD. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses membingkai, menyampaikan, menerima, dan menangani pesan yang terjadi dalam diri seseorang, dan juga antara setidaknya dua dengan alasan tertentu. Komunikasi juga merupakan perdagangan data dari beberapa pertemuan yang menghasilkan pengaturan, pemahaman, dan aktivitas bersama. Prosedur komunikasi juga penting bagi pendidik anak usia dini dalam memimpin komunikasi relasional kepada siswa mereka. Kemampuan relasional instruktur PAUD tidak terbatas pada apakah mereka hebat dalam berbicara dan seberapa banyak mereka berbicara, tetapi bagaimana seorang pendidik PAUD dapat membuat diskusi yang hebat, menyenangkan, dan berharga untuk anak. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak usia dini. Ada 4. Yang pertama, gunakan buku dan mainan. Maksudnya, anak-anak di atas 3 tahun dapat dipersilakan untuk membaca, misalnya dengan menunjukkan gambar bola, bunga, atau yang lain-lain, dan juga dapat menggunakan mainan. Sebagian besar anak berusia setengah tahun juga bisa melihat wajah mereka di cermin dan mengoceh seolah-olah mereka sedang berbicara dengan diri mereka sendiri. Kalimat dasarnya seperti bayi perlu mencari untuk mengikuti perintah langsung. Contoh nih, cium ibu atau lambaikan tangan, seperti itu. Nah, dengan redundansi saat memberi model itu dapat mengubah jangka panjang dia bisa mewujudkannya. Dan yang kedua, pilihan pro dan kontra. Maksudnya, penggunaan metode ini sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pertimbangan anak dengan tunduk pada keadaan yang menunjukkan keputusan positif dan negatif dalam pandangan anak. Anak-anak muda juga diberi kesempatan untuk menilai dan memilih perspektif mereka, profesional atau kontra. Jadi, dengan begitu, anak-anak juga dapat dipersiapkan untuk menjadi individu yang mendasar dan peka terhadap semua yang ada di luar dirinya. Cara yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis. Anak-anak dapat menempatkan diri mereka di luar sana, apakah mereka bahagia, marah, atau dalam hal apapun melalui keadaan mereka. Kita juga bisa mengarahkan anak-anak untuk memiliki budaya pendidikan sejak dini, selain membaca, dengan bekerja dengan peralatan untuk mengarang dan mengarahkan anak muda atau anak-anak ini mengomunikasikan apa yang mereka lihat dan dengar di media komposisi. Selanjutnya melalui cara bermain. Yang terakhir yaitu bermain. Bermain ini merupakan cara yang ampuh bagi anak-anak untuk menyampaikan. Koneksi relasional anak-anak juga saat bermain dengan teman, orang tua, dan instruktur di sekitar mereka dapat membuat proses penyampaian pesan yang layak. Pesan yang dapat disampaikan kepada anak dengan baik, karena pada dasarnya bermain adalah tindakan yang baik untuk anak-anak dan merupakan aktivitas mereka setiap hari. Anak-anak juga secara efektif mengatur komunikasi dengan yang lainnya agar mereka merasa dekat gitu. Dengan cara kita harus menghilangkan pemisahan dari anak sambil menyampaikan agar anak itu dapat maju dan mengekspresikan hatinya. Secara bergantian, kedekatan ini akan mendorong anak untuk menyelesaikan sesuatu dengan nasihatnya gitu.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, materi selanjutnya. Baik, saya Auliadatul Hairiah dengan NIM belakang 012 ingin membahas tentang teknik berkomunikasi dengan anak. Nah, untuk berbicara dengan anak-anak diperlukan metode atau strategi yang unik agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan perkembangan anak. Biasanya ada dua strategi komunikasi yang digunakan pada anak-anak, yaitu metode komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu untuk teknik atau metode verbal. Ada bercerita atau storytelling. Nah, menceritakan kembali cerita dengan menggunakan bahasa anak dapat menghindarkan perasaan gentar yang terjadi saat anak sedang benar-benar fokus. Nah, prosedur narasi harus dikemukakan dengan meminta anak-anak menceritakan pertemuan mereka pada saat jam pembelajaran. Nah, prosedur ini juga dapat menggunakan gambar suatu peristiwa, misal gambar petugas kesehatan yang membantu makan. Nah, meminta anak tersebut untuk menceritakannya dan kemudian bertugas membahas masalah yang dihadapi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu biblioterapi. Nah, biblioterapi ini adalah metode komunikasi restoratif pada anak dilakukan dengan melibatkan buku dalam struktur siklus yang bermanfaat dan stabil. Nah, tujuannya adalah untuk membantu anak-anak dengan mengkomunikasikan sentimen dan kekhawatiran mereka melalui latihan pemahaman. Teknik ini dapat memberi anak-anak kesempatan untuk menyelidiki suatu peristiwa yang mirip dengan keadaan mereka, namun agak unik. Yang selanjutnya yaitu mimpi. Mimpi adalah latihan yang tidak disadari sebagian jenis sentimen dan pertimbangan yang dipadatkan ke dalam yang tidak disadari oleh anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu meminta anak untuk menentukan keinginan. Nah, artikulasi ini penting dalam berbicara dengan anak-anak. Dengan meminta anak menyebutkan sebuah keinginan, cenderung terlihat adanya perbedaan protes yang dirasakan oleh anak tersebut. Dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan renungan si anak sekitar pada saat itu. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu bermain dan permainan. Bermain adalah satu jenis korespondensi utama dan menjadi metode terbaik untuk mengelola emosi anak-anak. Bermain dapat memberikan petunjuk tentang perkembangan dan peningkatan fisik, keilmuan, dan sosial anak. Next. Selanjutnya yaitu pada teknik nonverbal. Terdapat yang pertama yaitu menulis. Menulis adalah pendekatan komunikasi yang menarik anak-anak dan juga orang dewasa. Artikulasi sentimen yang sulit disampaikan secara verbal dapat menjadi menarik dengan komunikasi melalui komposisi. Strategi ini harus bisa dilakukan jika anak sudah bisa menulis. Dengan demikian, anak-anak akan benar-benar ingin mengkomunikasikan pikirannya baik dalam keadaan sedih, marah, atau lainnya. Dan biasanya dilakukan pada anak yang terganggu, marah, dan pendiam. Selanjutnya yaitu menggambar. Prosedur ini diakhiri dengan meminta agar anak-anak menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, misal perasaan, proses berpikir, keinginan, dan lain-lain. Nah, anggapan penting dalam menguraikan gambar adalah bahwa anak-anak mengartikulasikan pikiran mereka melalui coretan-coretan atau gambar yang mereka buat. Dengan gambar akan memungkinkan untuk mengetahui perasaan anak, hubungan anak dalam keluarga, apakah ada sifat yang tidak pasti atau bertentangan, serta kekhawatiran atau kegugupan tentang hal-hal tertentu yang dirasakan oleh anak tersebut. Dan selanjutnya yaitu nada suara. Gunakan cara berbicara yang halus, terutama dengan asumsi perasaan anak itu tidak stabil. Hindari berteriak karena berteriak
hanya akan meningkatkan perkembangan nyata dan meningkatkan kemarahan anak. Yang selanjutnya yaitu aktivitas pengalihan untuk mengurangi kegelisahan pada anak saat menyampaikan atau gunakan latihan pengalihan, misalnya membiarkan anak bermain dengan barang-barang seperti boneka, PDA, kendaraan mainan, kacamata, dan lain-lain. Nah, komunikasi ini dilakukan sambil menggambar dengan anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ungkapan marah. Kadang-kadang anak merasa jengkel, tidak senang, dan marah pada situasi ini. Biarkan anak untuk mengungkapkan perasaan marahnya serta mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian apa yang menyebabkan anak tersebut merasa jengkel dan marah. Yang terakhir yaitu adalah sentuhan. Sentuhan adalah kontak fisik yang dilakukan dengan cara memegang bagian tangan atau bagian tubuh anak, misal pundak, usapan di kepala, berjabat tangan, atau pelukan. Nah, ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan menguatkan terhadap komunikasi yang dilakukan antara anak dengan guru atau anak dengan orang tua. Dengan kontak fisik berupa sentuhan ini, anak merasa dekat dan aman selama komunikasi. Teknik ini efektif dilakukan pada saat merasa sedih, menangis, atau bahkan marah. Itu saja pemaparan materi dari teknik berkomunikasi dengan anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Alifa Iramayada dengan NIM belakang 015 akan menyampaikan materi prinsip komunikasi AHUS, yaitu ada 4. Yang pertama, jangan pernah berpikir seorang anak muda tidak kompeten atau tidak tahu apa-apa. Terlepas dari apa yang diberikan banyak orang, bahkan anak-anak terkecil telah benar-benar mempertahankan banyak hal dari situasi mereka saat ini seperti melihat, merasakan, mendengar, dan berpikir, walaupun masih dalam batasan yang terbatas. Sesekali bahkan dengan respon yang tidak biasa. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kemampuan orang tua untuk memikat anak-anak. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, masukkan bahan-bahan alami yang bagus seperti pujian, penghargaan, kata-kata manis, teguran yang sesuai, dan tidak meremehkan kepercayaan diri pada anak. Yang ketiga, bermain kompeten penting dari berkomunikasi, khususnya waktu, kota, dan pembicaraan. Ketika variabel ini menentukan apakah hubungan antara orang tua dan anak-anak akan baik-baik saja. Apakah anak itu akan tumbuh dewasa secara teratur atau solid dan siap untuk memasuki dunia yang luas. Yang keempat yaitu manfaatkan imajinasi. Tidak semua kemampuan dan informasi bisa didapatkan dengan segera karena butuh lebih banyak waktu untuk usaha dan daya cipta. Dua variabel membantu orang tua mendapat kesulitan yang mungkin tidak dapat dicegah. Misalnya, rujukan dari luar rumah. Model adalah titik di mana seorang ibu dipaksa untuk mengambil keputusan untuk pindah dari lingkungan yang sekarang karena dia merasa sudah tidak baik lagi untuk anak-anaknya. Yang materi selanjutnya yaitu kendala-kendala dalam komunikasi. Ada 6, yaitu yang pertama, kesehatan. Kesehatan pada anak-anak yang kuat mengajar lebih efektif daripada anak-anak yang tidak diinginkan. Anak-anak muda yang solid memiliki inspirasi yang kuat untuk menjadi individu dari perkumpulan mereka dan bicara dengan orang-orang dari perkumpulan itu. Yang kedua yaitu pengetahuan. Anak yang lihai lebih mudah disampaikan daripada anak yang kurang jeli. Anak yang cerdas memiliki percayaan diri yang luar biasa dan tidak memiliki perasaan takut untuk tidak diakui oleh orang-orang sekitarnya. Yang ketiga yaitu keadaan sosial ekonomi. Anak dari tingkat ekonomi yang lebih tinggi cenderung menyampaikan secara efektif karena anak sering didorong untuk mengungkapkan perasaan mereka. Yang kelima, keinginan berkomunikasi. Semakin keinginan anak untuk berbicara dengan orang lain, semakin mudah bagi anak untuk menyampaikannya. Anak akan memanfaatkan kesempatan dan peluang potensial untuk berbicara dengan teman-teman mereka. Yang keenam yaitu dukungan.
Semakin anak didesak untuk berbicara dengan orang lain, semakin mudah untuk disampaikan oleh anak. Semakin sering anak diajak bicara, ditanya, disambut untuk disampaikan baik di dalam keluarga maupun dalam suasana, semakin anak menghargai penyampaiannya karena mereka merasa diakui oleh realitas mereka. Sekian pemaparan materi dari saya, dan sekian pula presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.